Melati, putih warnanya. Cakep. Pagi ceria, canda tawanya. Jumpa lagi di YouTube channelnya Bia MBK Online pengajarannya. Asik. Ada roti bakar di samping kendi. Salam jumpa dari Ibu Tiwi. Air kendi segarkan batin. Salam kenal dari Ibu Yustin. Kabar gembira kita dengarkan. Romo Mikael akan siarkan. Silakan Romo. Halo adik-adik Bia. Ada kabar gembira untuk kamu semua loh. Selama bulan Agustus ini, kamu akan ditemani frater-frater dari Biara Karmel Beato Titus Bransma Malang. Frater-frater adalah pemuda-pemuda yang mau jadi pastor, yang mau jadi Romo kayak kamu. Maka Romo mengajak kamu untuk bergembira bersama frater-frater dalam acara Bia MBK. Selamat beraktivitas adik-adik. Kamu ramah, penuh kasih. Kasih mesra, saling mengampuni. Anak-anak yang terkasih, kita doa dan baca kitab suci. Mari teman-teman kita memulai pengajaran hari ini dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Bersama teman-teman kami berkumpul secara online untuk memuji dan mendengarkan firman-Mu. Engkau bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di sana Engkau akan hadir. Hadirlah bersama kami dan ajarkanlah kami untuk mendapatkan santapan untuk jiwa kami. Demi Yesus Kristus pengantar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ayo teman-teman, kita baca kitab suci bersama. Siapkan Alkitabnya. Kita buka bacaan Yohanes bab 6 ayat 41 sampai 51. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi ditentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar menerima pengajaran dari Bapa, datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya ia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku, kamu, kita semua pergi diutus. Dengar renungan Frater Hendra Paulinus. nyanyi lagu untuk pujian, lagu pujian kepadamu Tuhan.
Selamat pagi adik-adik MBK yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam kenal dari saya, Frater Hendra. Nah, adik-adik pasti mempunyai sesuatu yang paling sangat adik-adik senangi. Bisa saja itu dalam bentuk makanan. Contohnya KFC, McD, pizza barangkali. Atau sesuatu yang sangat sering adik senangi. Seperti main game online. Seperti ya Dota, ataupun bisa jadi Mobile Legends. Nah, coba bayangkan bagaimana jika kedua hal ini diberikan kepada adik-adik oleh orang yang juga dekat dengan adik-adik seperti orang tua atau paman. Tapi sadar tidak, jika kedua hal ini dikasih terus-menerus, maka tidak jarang adik-adik akan menjadi terikat ataupun tergantung kepada dua hal ini. Sehingga keterikatan itulah membuat adik-adik merasa lapar, dan ingin terus mendapatkan kedua hal itu. Nah, ujungnya adik-adik menjadi seorang pribadi yang egois, yang ingin mementingkan diri sendiri. Nah, hal itulah juga yang terjadi pada orang-orang Farisi dalam Injil tersebut. Ketika mereka diberi makan oleh Yesus, mereka ingin juga bertemu dengan Yesus agar mereka dapat makan kembali oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi apa yang Yesus katakan? Ketika mereka datang, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia akan memberikan roti hidup dari surga, yaitu apa? Dirinya sendiri. Lantas apa sih hubungan roti surga itu dengan kehidupan adik-adik? Ya, Tuhan Yesus juga memberikan roti surga kepada adik-adik berupa Ekaristi. Memang pada saat umur adik-adik sekarang belum bisa mungkin menyambut Ekaristi, atau mungkin di saat pandemi tidak akan mungkin secara langsung adik-adik menerima Ekaristi secara offline karena masih pandemi. Akan tetapi Tuhan kita juga memberikan sebuah roti hidup dalam bentuk lain. Apa itu, frater? Yaitu orang tua kita masing-masing. Itulah roti hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Memang terkadang tidak menarik. Bahkan tidak jarang juga yang diberikan orang tua adalah suatu dorongan, terkadang suatu pukulan, bahkan amarah. Tapi sadar tidak? Terkadang apa yang diberikan oleh orang tua kepada kita itu justru membuat kita menjadi baik ke depannya. Orang tua memberikan kasih sayang, perhatian kepada kita, sehingga kita menjadi pribadi yang tidak lagi lapar, tetapi menjadi pribadi yang hidup, pribadi yang mau berbagi, pribadi yang mau bersyukur dan merasakan cinta yang berasal dari Tuhan. Itulah mungkin roti hidup yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita yang masih adik-adik ini. Dan kelak ketika kita mampu merasakan cinta tersebut, kerinduan kita akan menyambut Ekaristi juga semakin besar. Hingga nanti pada akhirnya kita menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang baik, dan juga anak-anak yang berbakti. Tidak saja kepada orang tua, tapi mungkin juga nanti kepada teman. Bahkan kita juga berbakti dan aktif dalam gereja. Sehingga tidak jarang orang-orang yang sangat mencintai orang tuanya juga anak-anak yang sangat aktif di gereja. Bahkan mereka juga aktif menjadi misdinar, menjadi pelayan Tuhan, ataupun mereka juga kelak nanti menjadi calon-calon imam seperti frater ini kelaknya. Dan itu semua berasal dari keluarga yang sangat mencintai orang tuanya, anak-anak yang sangat menghargai orang tua, dan sangat bersyukur atas kehadiran orang tua yang ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, melalui Injil hari ini, frater mengajak adik-adik untuk semakin bersyukur atas kehadiran orang tua, mencintai orang tua, dan menyayangi orang tua yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah roti hidup yang sesungguhnya. Kelak nantinya dari cinta itu, kerinduan akan Ekaristi semakin tertanam dalam hati.
Hingga pada saatnya nanti ketika PPKM selesai dan adik-adik diberi kesempatan untuk menjamu Ekaristi, kerinduan itu berubah menjadi cinta kepada Tuhan Yesus. Semoga minggu ini menjadi minggu yang penuh cinta bagi adik-adik untuk semakin bersyukur dan semakin mencintai. Karena dengan mencintai orang tua, akan juga mencintai Ekaristi, yaitu roti dari surga yang diberikan Yesus kepada kita. Amin. Pergi ke pantai bersama-sama. Teguhkan iman dan bahagia. Kuatkanlah dengan rahmat, akhiri dengan doa dan berkat. Teman-teman, mari kita akhiri pengajaran online hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, setelah kami Kau segarkan dengan firman-Mu dan memberi santapan untuk jiwa kami, sungguh bahagia hati kami. Semoga firman-Mu selalu menyemangati hari-hari kami. Demi Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan setelah mendengar renungan dari Frater Hindra, mari sekarang kita menutup pertemuan biak kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga adik Bia mendapatkan kasih karunia serta berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh senangnya naik kereta. Kereta besar buatan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi minggu depan. Dah. Kita